Ustaz dikirim satu ayat Quran, surat An-Nisa ayat 17, yaitu dari ayat ini Pak Ustaz, Allah berjanji akan memberi ampun bila pelaku dosa itu tidak tahu bahwa itu dosa. Mohon pencerahan Pak Ustaz, macam mana bila orang melakukan dosa dia tahu itu dosa? Kalau dia tobat, Allah terimakah tobatnya? Lebih kurang macam itu. Sebab ayat Quran menyebut, surat An-Nisa ayat 17, sesungguhnya tobat kepada Allah hanya layak bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, karena tidak tahu. Mereka saja yang layak mendapat ampunan daripada Allah. Kemudian setelah melakukan dosa yang mereka tak tahu itu adalah dosa, mereka segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima oleh Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat An-Nisa ayat 17. Bunyi pertanyaan, Assalamualaikum Uday, sukacita sekiranya Ustaz dapat memberi pencerahan ayat ini. Terutamanya pengertian hanya layak bagi yang tidak mengerti. Perlu segera bertobat. Itulah yang diterima tobatnya. Macam mana terhadap orang yang melakukan dosa, dia tahu itu dosa. Orang yang berzina, semua tahu bahwa zina itu dosa. Orang yang mencuri, pada umumnya tahu, apalagi dia orang Islam, mencuri itu dosa. Orang yang minum arak, dia tahu bahwa minum arak itu dosa. Berjudi, orang yang mendedahkan aurat di khalayak ramai, dia tahu, dia mengerti. Hadirin dan hadirat, ayat ini pernah menjadi pembahasan panjang lebar ketika Ustaz dulu belajar di Islamic University Madinah. Pensyarah menjelaskan dan Ustaz padankan dengan beberapa tafsir yang muktabar. Sama. Jawabannya macam ini. Memang bunyi ayat, orang-orang yang melakukan dosa sedangkan dia tidak mengerti bahwa itu adalah dosa, lalu dia segera tobat. Lalu Allah terima tobatnya. Dia layak diterima tobatnya. Ini namanya terjemah harfiah. Macam mana terjemah maknawiyah, iaitu tafsirannya? Tafsirannya begini. Orang yang berzina, walaupun dia tahu bahwa zina itu dosa, lalu berzina juga, kata ulama tafsir, dia still masih tergolong orang yang jahil. Macam mana uraiannya Pak Ustaz? Dengan berzina, dia dapat nikmat hanya beberapa saat.
Dia tak tahukah kelak dia akan dihumban di kerak neraka gara-gara berzina. Mendakwa dia dapat nikmat dengan berzina, sedangkan dia melupakan azab yang berat di akhirat nanti. Dia dalam kategori insan yang jahil. Dia rasuah, dapat harta yang banyak. Dia tahu, dia mengerti rasuah itu dosa, layak mendapat laknat. Tetapi dia leka bahwa di akhirat nanti dia mesti kembalikan duit yang dia curi kepada semua orang yang layak, orang yang telah dia zalimi. Sehingga nanti dia akan jadi muflis hakiki. Semua orang yang akan menuntut di mahkamah ilahi, duitnya telah dicuri. Segala amal salehnya, semuanya Allah transfer kepada orang yang dia zalimi. Andai kata habis amal salehnya, dosa-dosa orang itu akan ditimpakan ke atasnya. Walaupun dia dulunya banyak beramal saleh, akhirnya dia dihumban ke dalam api neraka. Oleh sebab itu, andai kata dia beranggapan bahwa rasuah dan mencuri itu membahagiakan dia di dunia, tapi dia tidak ingat bahwa dia akan jadi muflis, bankruptsi, papa kedana di akhirat nanti, dia still digolongkan sebagai orang yang jahil. Yes, itu penjelasannya. Itu sebabnya untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup tak cukup sekedar baca terjemah harfiah. Apalagi hanya baca Quran, terjemah harfiah pun tak baca. Dalam baca Quran terjemah harfiah itu pun belum cukup untuk menjadikan ayat Quran itu sebagai pedoman dalam hidup. Mesti belajar terjemah maknawiyah atau tafsir. Yes, itu pencerahan dari Ustaz. Berikutnya Pak Ustaz. Betulkah Pak Ustaz, ikan sebelah itu tertera di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi? Kononnya dalam surat Al-Kahfi ada ikan yang meloncat. Ikan bekalan Nabi Musa dan muridnya begitu kena percikan air laut, meloncat-loncat akhirnya masuk ke dalam laut. Dan itulah kononnya cerita ikan sebelah. Hadirin dan hadirat, apabila kita merujuk tentang ikan sebelah ini, memang ada tentang ikan dalam surat Al-Kahfi. Ketika meninggalkan batu tempat mereka rehat, ketika itu Musa sedang terlena, letih, tidur. Muridnya yang lihat ikan yang sudah dimasak itu, sudah digoreng itu, atau dibakar, kena percikan air laut, akhirnya dia hidup, loncat-loncat masuk. Setelah mereka berjalan meninggalkan batu tersebut, Musa minta, atina ghada'ana. Tolong keluarkan bekalan kita, saya merasa lapar dan letih. Ketika itulah muridnya memberitahu, ada perkara yang aneh dan ganjil berlaku tadi ketika kita berada di atas batu, ketika Tuan sedang lena. Saya segan tidak memberitahu. Tidaklah yang membuat saya lupa kecuali syaitan. Kita dah jelaskan tentang ayat ini. Kononnya
Mereka yang mendakwa tentang ikan sebelah ini, kononnya ikan itu telah dimakan oleh Nabi Musa sebelahnya. Tinggal sebelah lagi yang belum dimakan. Ikan itulah kononnya kena percikan air, lalu meloncat-loncat masuk, akhirnya jadi ikan sebelah. Ustaz ingin beritahu bahwa riwayat itu tidak sahih. Kata para ulama itu tidak sahih. Sehingga mendakwa cerita ikan sebelah itu bermula daripada ikan Nabi Musa itu tidak sahih. Tapi ikan betul. Wallahu a'lam. Hadirin dan hadirat yang terakhir, Pak Ustaz, dalam agama ada perintah dan ada larangan. Betul? Bagaimanakah cara untuk membedakan mana perintah, mana larangan? Hadirin dan hadirat, sebenarnya semua kita dah tahu dah. Dalam bahasa, semua bahasa, bukan bahasa Arab saja, ada amar, ada nahi. Amar maknanya perintah. Aqimus salah wa atuz zakah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dirikanlah olehmu salat, keluarkanlah zakat, sempurnakanlah haji dan umrah bagi orang-orang yang mampu. Itu kan perintah. Itu namanya amar. La taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Jangan kamu minum arak. Jangan kamu berjudi. Itu namanya nahi. Nahi itu maknanya melarang. Dalam bahasa Melayu juga macam itu. Kita sebagai anak, berapa banyak kita tahu itu suruhan ayah dan ibu. Yang itu larangan ayah dan larangan ibu. Bila masa waktu, jangan lupa salat nak, kalau boleh awal waktu. Habis salat, jangan lupa duduk sejenak untuk wirid. Anak-anak jangan lupa wirid pagi dan petang. Anak-anak jangan lupa baca Al-Quran setiap hari walaupun sedikit. Semuanya itu perintah. Jangan bergaul bebas nak, jangan dedah aurat di khalayak ramai nak, jangan berbohong nak. Bila diawali dengan jahat, jangan dengan jangan, maknanya larangan. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat.